Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi terkait pasar lembaga dan pasar pemerintah. Sebelumnya, perkenalkan saya Wene Kawahyu Maulidia, NIM 190321100065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Martakusuma, NIM 1903211000116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintara, NIM 98. Di sini saya akan membahas tentang pasar lembaga dan pasar pemerintah. Nah, pembahasan yang pertama yaitu perbedaan atau definisi pasar lembaga dan pasar pemerintah. Yang pertama yaitu pasar lembaga. Nah, pasar lembaga adalah pasar yang memfasilitasi masyarakat yang mereka pelihara, seperti rumah sakit, sekolah, dan institusi lainnya. Yang kedua yaitu pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, kantor-kantor, dinas, dan instansi lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik pasar lembaga dan pasar pemerintah. Nah, karakteristik pasar lembaga atau institusi yang pertama terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah jompo, dan institusi lainnya yang menyediakan barang dan jasa bagi orang-orang yang mereka pelihara. Karakteristik yang kedua yaitu setiap institusi mempunyai sponsor dan tujuan yang berbeda. Karakteristik yang ketiga yaitu pasar institusi atau pasar lembaga memiliki ciri anggaran yang rendah dan pelanggan yang sudah pasti. Dan karakteristik yang terakhir yaitu banyak pemasar mendirikan divisi terpisah untuk melayani ciri dan kebutuhan khusus pembeli institusinya. Selanjutnya yaitu karakteristik pasar pemerintah. Karakteristik yang pertama yaitu unit pemerintah federal, negara bagian, dan lokal yang membeli atau menyewa barang dan jasa guna menaikkan fungsi utama pemerintah. Karakteristik yang kedua yaitu biasanya meminta pemasok mengajukan penawaran dan biasanya mereka memberikan kontrak kepada pemasok yang menawarkan harga terendah. Karakteristik selanjutnya yaitu umumnya lebih menyukai pemasok domestik daripada pemasok asing. Karakteristik selanjutnya yaitu sebagian besar pemerintah akan memberikan pemasok panduan yang lengkap yang menerangkan cara menjual kepada pemerintah. Dan yang terakhir yaitu kriteria non-ekonomi juga memainkan. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan pasar lembaga dan pasar pemerintah. Yang pertama yaitu pasar lembaga. Nah, pasar lembaga bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dan lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Selanjutnya yaitu tujuan pasar pemerintah. Pasar pemerintah bertujuan untuk menunjang fungsi-fungsi pokok pemerintah. Pemerintah membeli produk dan jasa untuk pertahanan, pendidikan, kesejahteraan umum, dan kebutuhan umum lainnya. Pembahasan yang keempat yaitu keputusan pembelian pasar lembaga dan pasar pemerintah. Yang pertama yaitu pemerintah membeli produk dan jasa untuk pertahanan pendidikan, kesejahteraan umum, dan kebutuhan umum lainnya. Yang kedua yaitu praktek-praktek pembelian pemerintah itu sangat khusus dan sangat rinci dengan tender terbuka atau open bid dan tender terbatas, negotiate kontrak. Selanjutnya yaitu pembeli pemerintah beroperasi di bawah mata-mata kongres dan banyak kelompok pengamat swasta. Selanjutnya yaitu mereka cenderung menuntut lebih banyak formulir dan tanda tangan dan lamban dalam menempatkan pesanannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait keputusan dari pembelian. Keputusan pembelian sendiri adalah suatu proses pengambilan keputusan konsumen akan pembelian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk memilih dua atau lebih alternatif produk yang tersedia dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti kualitas, harga, lokasi, promosi, kemudahan, pelayanan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari keputusan pembelian. Menurut Kloter 2003, keputusan pembelian yang dilakukan oleh seseorang terbagi menjadi beberapa jenis.
perilaku dari pembelian tersebut. Yang pertama yaitu perilaku pembelian yang rumit. Perilaku ini terdiri dari 3 langkah proses. Awalnya konsumen mengembangkan keyakinan tentang produk tertentu. Kedua, konsumen membangun sikap tentang produk tersebut. Dan ketiga, konsumen membuat pilihan pembelian yang cermat. Yang kedua yaitu perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan. Terkadang konsumen sangat terlibat dalam pembelian, namun mereka hanya memilih sedikit perbedaan antar merek. Dalam situasi ini, setelah pembelian konsumen mungkin akan mengalami ketidaknyamanan karena merasakan adanya fitur yang tidak mengenakan dan atau mendengar kabar yang menyenangkan mengenai merek lainnya. Yang ketiga yaitu perilaku pembelian karena kebiasaan, di mana konsumen memilih merek karena suatu kebiasaan, bukan karena kesetiaan yang kuat terhadap merek. Dan yang keempat yaitu perilaku pembelian yang mencari variasi, di mana beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah tetapi perbedaan antar merek signifikan. Dalam situasi ini, konsumen sering melakukan peralihan merek, akan tetapi hal ini terjadi karena konsumen mencari variasi dan bukannya karena ketidakpuasan. Baik, selanjutnya ada proses dan tahapan dalam keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong pada 2008, penjelasan terhadap proses keputusan pembelian terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu need recognition atau pengenalan masalah, di mana dalam proses pembelian dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan adanya perbedaan antara keadaan aktual dan sejumlah keadaan yang diinginkan. Dalam hal ini, kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan internal maupun eksternal. Para pemasar dalam hal ini perlu melakukan identifikasi keadaan di mana hal tersebut diperlukan untuk memicu kebutuhan tertentu sehingga kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat dari konsumen. Lalu yang kedua ada information search atau pencarian informasi. Dalam hal ini, konsumen yang ingin memenuhi kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi lebih dari produk yang ingin dibeli. Pencarian informasi ini diawali dengan adanya perhatian yang meningkat dari produk tersebut, yang ditandai dengan pencarian informasi secara aktif yang bersumber atau dilakukan dengan mencari informasi dari segala sumber. Lalu yang ketiga ada evaluation of alternative atau evaluasi alternatif, di mana setelah pencarian informasi yang dilakukan oleh konsumen akan menghadapi sejumlah pilihan mengenai produk yang sejenis. Pemilihan alternatif ini melalui beberapa tahap, suatu proses evaluasi tertentu. Salah satunya adalah dari sifat-sifat produk, bahwa setiap konsumen memandang suatu produk sebagai himpunan dari sifat atau memiliki ciri tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu proses selanjutnya yaitu purchase decision atau keputusan pembelian, di mana dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek satu dengan merek yang lain. Konsumen juga mulai memiliki ketertarikan untuk membeli merek yang disukainya. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat membentuk 5 sub keputusan, antara lain seperti merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. Lalu proses yang terakhir yaitu purchase behavior atau perilaku pasca pembelian, di mana kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara garapan dan kinerja anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi dari harapan tersebut, konsumen akan kecewa. Namun jika kinerja tersebut memenuhi harapan, maka konsumen akan puas. Perasaan ini yang menentukan apakah konsumen akan membeli produk kembali dan menjadi pelanggan setia dari produk tersebut. Ini saya akan menjelaskan mengenai riset perilaku konsumen. Poin yang akan kita bahas ada 2, yaitu definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Masuk pada poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi. Sebelumnya, apa sih perilaku konsumen itu? Nah, menurut Mowen dan Minor pada tahun 2002,
nomor 262 mengemukakan bahwa perilaku konsumen atau consumer behavior didefinisikan sebagai sebuah studi tentang unit pembelian atau buying units dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide. Sementara itu, pendapat lain dari Loudon dan Bita lebih menekankan bahwa perilaku konsumen itu sebagai suatu proses pengambilan keputusan. Nah, mereka mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. Jadi, intinya perilaku konsumen itu dalam arti lain perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen untuk mau mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas seperti waktu, tenaga, dan uang untuk mendapatkan atau menukarkan barang atau jasa yang diinginkannya. Itu arti dari perilaku konsumen. Kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil suatu keputusan. Menurut Kotler pada tahun 2000, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil suatu keputusan pembelian dan mengkonsumsi suatu produk adalah faktor-faktor kebudayaan, sosial, personal atau pribadi, dan psikologis. Di sini kita akan membahas 3 faktor saja, yaitu faktor pribadi, faktor sosial, dan juga faktor psikologis. Yang pertama, faktor pribadi. Karakteristik konsumen yang muncul dari dalam diri sendiri adalah faktor pribadi. Faktor ini ada di luar kontrol pemasar. Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti motivasi, kebutuhan, umur, jabatan, keadaan ekonomi, dan lain-lain. Mengenai umur atau usia, kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan usia masing-masing. Mengenai jabatan, pemasar dapat mengidentifikasikan kelompok yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk mereka. Begitupun dengan keadaan ekonomi. Jika indikator-indikator ekonomi tersebut menunjukkan adanya resesi, pemasar dapat mencari jalan untuk menetapkan posisi produknya. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor ini sangat mempengaruhi tanggapan konsumen. Oleh karena itu, pemasar harus benar-benar memperhitungkan untuk menyusun strategi, yaitu strategi pemasaran. Hampir setiap orang secara tetap melakukan interaksi dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi keputusan untuk membeli mereka. Yang ketiga, ada faktor psikologis. Kebutuhan yang bersifat psikologis ini adalah kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya. Nah, pilihan pembelian seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis yang utama, yaitu motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan dan sikap. Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman, dan kebanyakan perilaku manusia adalah hasil dari proses belajar. Secara teori, pembelajaran seseorang dihasilkan melalui dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan, dan penguatan. Melalui tindakan dan proses belajar ini, orang akan mendapatkan suatu kepercayaan dan sikap yang kemudian mempengaruhi perilaku seorang pembeli. Kepercayaan ini adalah suatu pemikiran deskriptif yang dimiliki oleh seseorang tentang sesuatu, persepsi, dan proses kognitif kepada suatu aspek. Dapat pula dikatakan bahwa sikap adalah cara kita berpikir, merasakan, bertindak melalui aspek di lingkungan seperti toko retail, program televisi, atau produk-produk yang lain. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus. Dalam bisnis yang terjadi pada saat ini, banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi pembelian suatu produk.
Terlebih lagi pada masa sekarang, terdapat wabah COVID yang membuat seluruh aspek perekonomian tidak tertata dan berantakan. Dalam keadaan pandemi COVID-19, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian, baik material maupun non-material. Dan terdapat juga beberapa perusahaan dan UMKM yang melakukan PHK secara besar-besaran guna menyelamatkan perusahaan, dan ada juga yang mengalami gulung tikar. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan strategi promosi yang tepat untuk menyikapi keadaan yang semakin memburuk. Menyikapi kondisi seperti ini, perusahaan harus melakukan perombakan strategi pemasaran sebagai upaya untuk menjawab masalah konsumen dalam kesulitan mendapatkan produk yang dibutuhkan. Nah, strategi yang dimaksud perusahaan merupakan strategi promosi melalui digital marketing. Digital marketing merupakan cara promosi dengan memanfaatkan kegunaan gadget seperti aplikasi-aplikasi, web yang bisa menghubungkan antara konsumen dan produsen atau perusahaan. Sehingga dalam studi kasus ini, perubahan strategi promosi yang dulunya konvensional menjadi promosi digital marketing yang dilakukan oleh perusahaan di saat pandemi COVID-19 merupakan hal yang positif. Dalam hal ini, selain memberikan manfaat bagi konsumen, juga memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaat ini meliputi kepraktisan dalam melakukan pemasaran, memperkecil beban operasional perusahaan, khususnya pada beban yang dianggarkan untuk proses promosi yang seharusnya lebih cepat menanggapi konsumen, baik segala sesuatu yang berkaitan dengan konsumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.